Aloha saudara-saudara, kita lanjutkan ya diskusi kita tentang kisah-kisah hoak yang mendunia, yang sukses menipu banyak orang. Ada dua kisah di sini saudara. Yang pertama ada kisah tentang artificial intelligence yang berbentuk robot pecatur. Ini bisa jadi AI yang tertua di dunia karena pada saat robot pecatur itu ditemukan, teknologi komputer belum ada pada saat itu. Dan kisah kedua yang tidak kalah menariknya adalah kisah wanita yang melahirkan kelinci, tentunya dalam story behind something. Story. 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 Behind. Behind. Something. Saya yakin dari semua kita pasti tidak asing lagi dengan permainan catur, baik yang sekedar melihat saja ataupun memainkannya. Dan dalam memainkannya, pada zaman sekarang ini kita tidak perlu susah-susah untuk mencari lawan main atau teman yang sehobi dengan kita. Kita tinggal install aplikasinya di smartphone atau di komputer dan cus, langsung kita mainkan melawan kecerdasan buatan tentunya. Namun bagaimana jika ini dilakukan pada abad 18 di mana komputer atau smartphone belum ada pada saat itu saudara. Nah disinilah awal menariknya cerita ini saudara. Ada penemuan yang cukup mencengangkan yaitu robot pemain catur yang disebut The Turk. Semoga saya betul menyebutnya ya. Robot tersebut termasuk jenis automaton. Automaton yaitu mesin tanpa listrik yang dapat diprogram dan beroperasi sendiri. Dalam satu set robot itu ada boneka yang pada bagian bawah tubuhnya ada kotak seukuran meja kerja. Tangan kanannya berada di atas meja, sementara tangan kirinya memegang cangklong panjang khas Turki dan dia pun mengenakan baju khas Turki. Maka dari itu dia dipanggil The Turk. Penemu robot ini adalah Wolfgang von Kempelen yang diundang ke istana Austria oleh Maria Theresia. Maria Theresia adalah ratu Austria saudara. Nah pada saat di istana ini kan ada pertunjukan sulap yang cukup menggemparkan pada saat itu. Entah kesambet setan apa, setelah pertunjukan sulap itu usai, Kempelen berkata bahwasanya dia akan memberikan pertunjukan yang lebih hebat daripada pertunjukan sulap tersebut. Dia pun menepati janjinya. 6 bulan setelah pertunjukan sulap di istana, dia pun menggelar pertunjukan. Kali ini dia menggunakan The Turk. Dia mengawali pertunjukan itu dengan membuka kotak yang terdapat pada bagian bawah tubuh boneka itu. Hal ini dilakukannya supaya para penonton bisa melihat langsung ke dalam bagian bawah mesin tersebut bahwa tidak ada orang atau operator yang mengontrol dari dalam. Pada pertunjukan tersebut, robot itu langsung mendapatkan penantang dan hebatnya lagi dia mengalahkan semua penantangnya. Tentu saja pertunjukan itu menggemparkan khayalak ramai saudara dan menjadi terkenal mulai dari Eropa sampai ke Amerika. Kempelen pun menjalani turnya bersama robot itu tentu saja di Eropa. Namun setelah turnya di Eropa, dia meninggal dunia saudara. Kemudian robot itu dibeli oleh Johann Malzel. Nah bersama Johann Malzel inilah robot itu melanglang sampai ke Amerika. Selama turnya di Eropa dan Amerika, robot itu melawan orang-orang penting saudara. Sebut saja Napoleon Bonaparte dan Benjamin Franklin. Walaupun bertanding melawan orang-orang yang besar pada saat itu, tapi tetap saja robot ini yang menang. Singkat cerita, robot itu berpindah-pindah tempat sebelum akhirnya ditaruh di Museum Philadelphia. Namun sayangnya museum itu terbakar saudara dan robot itu pun ikutan terbakar. Rahasia robot itu akhirnya diungkap oleh putra pemilik terakhir dari robot itu. Jadi sebenarnya selama ini robot itu digerakkan oleh operator dan operatornya berada di dalam kotak yang berada di bawah boneka tersebut. Pada awal-awal pertunjukan kan kotak itu selalu dibuka ya untuk dilakukan pengecekan oleh para penonton ya kan. Nah saat itulah sang operator bersembunyi di balik sekat yang sudah disiapkan tentunya. Meskipun saya yakin tidak sesederhana itu saudara. Terlepas dari fakta bahwasannya robot itu hanya tipuan dan tidak benar-benar otomatis, namun menurut saya pribadi temuan ini sungguh-sungguh hebat saudara pada masanya loh ya. Coba bayangkan bagaimana cara dia memonitoring pergerakan lawannya. Terus bagaimana cara dia menggerakkan tangan kanannya. Tangan kanannya kan harus mengangkat bidak-bidak catur dan mesti presisi juga ya kan. Mengingat robot ini dibuat tahun 1700-an, ini benar-benar mind blowing. Bagaimana pendapat Anda tentang kisah yang barusan saudara? Tulis di kolom komentar ya. Kisah berikut ini kita menuju ke Inggris lagi saudara. Heran saya kok banyak banget ya kisah hoak yang berasal dari Inggris dan Amerika. Dalam list saya seputaran itu saja sih. Kalau nggak Eropa ya Amerika. Dari Eropa itu ada kisah penampakan peri, pohon spaghetti, buku diary
Mary Hitler. Dan sekarang yang akan kita bahas adalah Mary Toth, seorang wanita yang berasal dari Inggris yang melahirkan kelinci. Kisah ini bermula pada tahun 1726 karena mendapatkan panggilan seorang dokter bernama John Howard mendatangi rumah keluarga Mary Toth. Sesampainya di sana, dia takjub ketika membantu persalinan Mary Toth karena yang dilahirkan Mary bukanlah bayi manusia, melainkan kelinci. Ya, kelinci, dan kondisinya cukup mengerikan, saudara, karena yang keluar dari tubuh Mary itu berupa tubuh kelinci. Jadi kelinci-kelinci itu sudah saudara. Kemudian John, dokter yang membantu persalinannya tadi, menulis surat pada para dokter dan ilmuwan Inggris yang terkemuka pada saat itu. Isi suratnya tentu saja mengabarkan pengalamannya ketika membantu persalinan Mary. Hingga akhirnya kisah ini sampai ke telinga Raja George I. Dan sang raja pun mengirimkan utusannya. Salah satunya adalah Nathaniel Saint Andrew, seorang ahli bedah anatomi Swiss. Setelah melakukan pemeriksaan sama seperti dokter John, dia pun percaya pada kisah ini. Akhirnya Mary pun dibawa ke London untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nah, disinilah kebohongan itu akhirnya terungkap. Di sini, di London, dia berhenti melahirkan bayi kelinci. Dan dia pun malah jatuh sakit. Ada seorang dokter yang penasaran, yang merasa perlu untuk melakukan operasi dan meneliti organ reproduksi Mary. Apakah ada yang aneh atau tidak gitu dengan organ reproduksinya? Tentu saja, Mary pun menolaknya dan dia berterus terang. Jadi yang selama ini Mary lakukan adalah dia beberapa bagian tubuh binatang itu ke dalam tubuhnya dan kemudian mengeluarkannya seolah-olah seperti melahirkan. Kok bisa senekat ini ya? Apa nggak takut infeksi ya kan? Akibat perbuatannya ini, Mary pun dipenjara. Sementara Dr. John yang membantu persalinannya dan Andrew, ahli anatomi dari Swiss itu, karir mereka hancur, saudara. Karena ya dua orang itu yang percaya dan membela Mary. Oke, sekian dulu kisah-kisah dari saya, saudara. Nantikan video saya selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe. See you.